Belum diganti dah. Oke, ya. Saya record dulu. Ini saya ada admin sendiri, Pak. Oh, iya. Oh, nggak pakai WordPress atau apa gitu ya? Enggak. Ini codingan kita sendiri, Pak. Ini codingan kita sendiri, ya. Jadi kita tidak pakai WordPress, kita tidak pakai ini nih hasil codingan kita sendiri, ya. Pakai hosting doang ya? Iya, ya. Oke, ini kita rekam ya untuk teman-teman yang belum sempat ikut atau yang sudah ikut lupa, nanti bisa lihat di kembali di sini ya. Saya bagikan videonya ada di YouTube. Ini adalah halaman adminnya website 1000. Di halaman admin ini itu ada pengaturan, ada master data, ada premium, ada daftar ke Google, ada riset kata kunci, ya. Ada nah, pertama kita coba di pengaturan. Kita klik pengaturan. Di pengaturan ini ada ya website kita, toko online atau web profil ini bisa kita pilih ya. Misal ini bentuknya katalog ya. Ya. Nah, kalau dia mau website toko online dia tinggal pilih dia tinggal pilih ini. Jadi nanti masuk ke email, terus tinggi dan lain-lain ini bisa Bapak oprek-oprek lah ya. Terus bentuknya mau kalau sekarang ini kan bentuknya grid, bisa ke bawah ya. Kita klik ini ya, disalis ke bawah gitu. Atau bisa 3 kolom. Ya, kita coba klik ya. Ini 2 kolom, kita coba klik ya, disalis ke bawah. Kita submit. Artikelnya tuh manual apa otomatis, Pak? Nah, nanti kita masuk ke situ, Pak, ya. Oke, siap. Nah, ini dia ke bawah. Jadi ke bawah ya, Pak Ali, Danan, Pak Opon dengan Pak siapa nih? Nah, ini dia ke bawah ya. Kalau tadi kan melebar ya. Nah, itu untuk pengaturan ini bisa Bapak oprek-oprek lah, hanya tampilan saja ya. Nah, di sini juga kalau di handphone bisa kelihatannya seperti apa, tinggi headernya berapa, ini di sini ada semua. Lalu ganti warna ya. Ini seperti ini, warna apa? Warna background ini, warna ini ya. Ini letaknya di sini. Kalau menurut saya untuk sebuah website nggak usah terlalu banyak warna-warni lah, karena produk kita aja udah warna-warni, Pak ya. Kalau kita tambah warna-warni yang aneh-aneh lagi malah bikin sakit mata. Nah, lalu online support-nya, online support ini belum diisi, ini bisa ditambah ini Pak Ali ya. Diklik diisi lah sesuai dengan nama instansinya apa, nanti akan muncul di sini. Akan muncul di sini ya, di posisi sini ya. Ini kita kembalikan lagi ke yang tadi ya. Nah, akan muncul di posisi sini. Kalau dia ada 2 baris, ada 3 kolom, dia akan muncul di sebelah kanan di sini ya. Lalu brand ini hanya tulisan aja, pusat grosir kerudung, ini letaknya untuk mengganti yang di sini, Pak. Nah, ini tulisan ini. Untuk gambarnya tidak aktif, ini tidak aktif ya. Lalu teks footer, kita kan ingin ya, copyright pusat grosir kerudung. Nah, teks footernya ada di bawah ini ya. Ini Pak ya. Nah, ya. Oke, lalu setelah itu, ini ada meta SEO utama. Meta SEO utama ini ya, pusat grosir kerudung, adanya di sini. Ini nih ya. Ini ya. Di title ini ya. Saya Ctrl U, dia akan muncul. Nah, ini untuk mengisi ini, tapi hanya di halaman home. Pusat grosir kerudung, lalu di sini deskripsinya harus panjang ini ya. Deskripsinya harus panjang dan harus penawaran. Harus penawaran, coba kita isi ya. Pusat grosir kerudung, apa Pak kira-kira? Gimana? Kami adalah produsen kerudung yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun, Mbak, lebih ya?
lah ya, lebih dari 10 tahun. 13 tahunan. Ya, 13 tahun ya. 13 tahun. Dan Bapak punya toko di Tanah Abang? Punya, ada. Dan toko kami ada di Tanah Abang. Kenapa kita banggakan Tanah Abang? Karena memang pusatnya ya. Oke, seperti ini aja ya. Nah, keyword ini bisa kita tambah beberapa ya. Pusat, grosir, pijat ya. Nah, ini bisa juga kita kasih juga kata kunci juga, atau kita kasih titik. Ini nggak kepake sih Pak ya. Yang ini nggak kepake yang di bawah. Lalu kita submit. Nah, ini nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, ini kan ya. Ini akan muncul di sini. Iya. Ini akan muncul di sini ya. Akan muncul di situ. Oke. Nah, berikutnya adalah ini saya tutup dulu. Meta SEO pendukung. Meta SEO pendukung ini untuk optimasinya ya. Ini untuk mengenalkan ke Google, tapi ya nanti belakangan aja ini ya. Kalau udah rame nanti kita ini paling belakang lah ya, setelah produk kita isi, baru ini nanti saya kenalkan ke Bapak bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara mengonekkan website kita ke Google ya. Ini belakangan, kita ngejar ke produknya dulu. Robot juga ya, ini hal-hal yang sangat penting untuk Google ya. Ini robot ini udah default kita bikin, bapak nggak usah rubah lagi ya. Sudah default kita di sini, nggak usah dirubah lagi, kecuali kalau nanti udah masuk ke tahapan yang saya sharing tentang ilmu robot ini sendiri ya. Lalu yang terakhir sitemap. Nah, sitemap ini ya, sitemap ini kita materinya materi khusus nanti ya. Sitemap ini materi khusus, karena kalau kita siapkan main sitemap kita pelajari sekarang juga, itu waktu kita nggak cukup 1 jam, nggak cukup 2 jam ya. Kita nih materi khusus. Nah, ini kita okekan saja dulu. Tapi intinya sitemap ini adalah kita meletakkan semua link kita dalam bentuk XML di sini ya. Tujuannya adalah link tersebut kita daftarkan ke Google. Nah, agar Google merayapi sitemap tersebut dan mengindeks link kita satu persatu ya. Jadi otomatis kalau pakai sitemap ini Pak. Dan ini ada ininya juga, ada apa namanya? Ada toolnya juga yang bisa nanti Bapak download gratis ya. Ini. Oke. Tool buat apa itu Pak? Tool untuk namanya sitemap generator. Buat apa itu Gun? Tujuannya untuk membuat sitemap ini. Ya, kalau saya ini namanya ya. Nah, generator. Nah, ini nih, sitemap generator. Ya. Nah, nanti kita pakai yang seperti ini, Pak. Ya. Nanti kita nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya. Namanya sitemap generator, itu khusus pembahasan sitemap ini karena lumayan dalam materinya ya. Mungkin dalam minggu depan kita sitemap sama robot yang sekitar ini nanti kita pelajari. Sekarang ini bagaimana cara posting ya. Kita pelajari bagaimana cara posting. Oke. Lanjut saya ke master data. Di master data, nah ini ada menu, ada kategori, ada produk, ada artikel, ada 1000 artikel, ada auto post, ada dekorasi tag, ada gambar, ada widget, dan lain-lain. Ini banyak ya. Nah, satu persatu nih nanti kita bahas bagaimana caranya. Oke, nah ini ada menu profil ya, menu profil, beranda, artikel, kontak ya. Yang tidak bisa dihapus ini, ya. Ini defaultnya ya. Ini defaultnya kalau kita lihat ini. Nah, beranda, profil, kontak
ya. Nah ini beranda profil kontak dan menu bisa kita tambahin ya. Ini artikel bisa kita tambahkan. Ini misalnya kita mau tambah apa ya? Kita mau tambah menu. Misalnya tambah menu apa, Pak? Menu buat apa, Pak? Tambahan misalnya testimoni misalnya. Apa, Pak? Testimoni ya, Pak. Ya, testimoni misalkan ya. Nah, kita mau taruh di bagian mana menunya ya? Kita mau taruh di bagian atas bisa, kita mau taruh di bagian bawah bisa. Lalu kita submit. Kita mau taruh di urutan keberapa? Urutan keempat, misalnya kita submit. Kita submit. Oh, sorry. Input. Ya, apa tadi? Testimoni ya. Kita taruh di bagian bawah. Lalu ini kita isi testimoni ya, kita isilah testimoni misalkan dengan kata-katanya, ya. Atau kita bikin terima kasih barangnya sudah sampai, barangnya, terima kasih barangnya sudah sampai dan saya puas. Ya. Screenshot juga bisa ya, screenshot juga bisa. Ini kita taruh di urutan kelima, lalu kita submit. Nanti dia nambahnya di mana? Kita lihat ya. Oh, nambahnya di sini. Kita taruh di bawah tadi kan. Nah, ketika diklik, dia ada seperti ini, Pak ya. Oke, itu untuk nambahnya. Bisa ditambah beberapa. Lalu kategori cara menambahnya juga. Kategori itu yang di sebelah sini ya. Hijab branded, jilbab, kerudung, khimar, dan lain-lain. Kalau kita mau tambahin satu lagi misalnya diskon. Nah, barang-barang diskon dimasukin ke situ. Itu bisa ya. Cara nambahnya gampang kok. Input kategori. Sama diisi namanya gitu kan. Diisi namanya, lalu diambil gambarnya kalau kita mau pakai gambar gitu kan. Gambarnya dari website kita gitu kan. Atau juga deskripsinya lalu disubmit sama isinya ya. Sama isinya. Submit. Nah, berikutnya adalah produk. Nah, produk ini fasilitasnya lumayan banyak. Yang Bapak Ali kan ada 1.200 ini ya. 1.200 apa, Pak? 1.200 konten. Nah, itu impornya di sini, Pak. Gambar yang banyak pun impornya di sini gitu. Nah, kalau ini kita ngentri satu-satu ya. Kita ngentri satu-satu. Nah, di sini kita bisa ngentri, kita bisa langsung banyak ya. Kenapa, Pak? Bisa langsung banyak. Bisa langsung banyak. Import file CSV. Bisa langsung banyak, tapi Bapak harus pakai Excel-nya atau Bapak harus punya tool-nya gitu loh. Ya. Bapak harus punya tool, itu bisa main banyak-banyakan itu. Mau Bapak posting langsung 2.000 juga bisa, ya. Nah, Bapak harus punya satu-satu. Iya. Kalau yang di bawah nih, tadi posting tadi yang di bawah nih. Yang ini. Di bawah pink. Iya. Yang bawahnya. Yang mana? Nah, ini coklat atas. Iya. Nah, oke, ini bisa edit, bisa hapus ya. Ini bisa edit, bisa hapus, bisa lihat detailnya. Kalau kita mau input, kita lihat di sini. Nah, ya. Pilih kategori. Ya, dia masuk kategori apa? Ya. Lalu pilih namanya apa gitu ya. Kita pilih namanya, lalu browser dan lain-lain. Nah, coba kita edit ya. Kita edit yang sudah diisi oleh Pak Ali. Nah, kita edit. Nah, ya. Yang Bapak isi tadi yang mana, Pak? Yang coklat, di bawah ini, di bawah pink. Nah, ini atasnya atas. Ini. Atas. Yang ini. Atas, di atas abu. Ya. Atasnya lagi. Ini ya. Nah, ini, ya. Yang Semarang. Yang Semarang ya. Terima kasih, Pak. Barusan. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Ini kategorinya kita sesuaikan. Lalu supplier Craft Zoya Murah Semarang. Ya, supplier Craft Zoya Murah Semarang. Ya, ini isian biasa, terus gambar ya.
gambar bisa diambil dari sini. Terus harga pun kalau kita mau pakai harga diskon bisa. Kalau mau pakai harga diskon ini kita isi, ya. Kalau tidak ya ini saja kita isi, ya. Nah, terus untuk kontennya, nah ini, ya. Untuk konten ini, nah ini Bapak sudah bagus masukinnya, ya. Ya, ini sudah bagus masukinnya. Nah, ini ya usahakan di konten ini apa namanya? Yang kata kuncinya ditebelin. Nah, tadi kan Bapak pakai kata kunci ada namanya Semarang, Pak ya. Nah, ini harus ada kata-kata Semarangnya di dalam kontennya ini, Pak. Ya, dalam kontennya harus ada kata-kata Semarangnya dan lain-lain ya. Nah, ini ngisi sama ya, seperti biasa kita ngisi ya. Kalau mau menebalkan tinggal seperti ini ya, tebalkan. Kalau mau garis miring, kalau mau tulisan miring seperti ini, kalau mau kasih link, pilihannya ini. Ya. Ya, kita mau kasih link nih ya. Pilihannya ini. Ya, misalnya kita mau kasih link ke halaman, ya kita mau kasih link antara konten satu sama konten lain ini, misalkan jual hijab di Bekasi ini ya. Nah, ini kita copy linknya, ya. Ini kita copy. Nah, kita copy, lalu link yang kita bikin itu adalah disesuaikan dengan jual hijab. Hijab mana ya hijab? Hijab, nah ini ya. Ini, nah kita bisa hijab ini kita kasih link, ya kita kasih link. Nah seperti ini, ya oke, gitu kan. Ngasih link jangan banyak-banyak ya, cukup 1, 2, 3. Ada link ke dalam, ada link keluar. Kalau kita punya website lain, ya itu kita bisa kasih link ke website lain, ya. Mungkin paling bawah kita bikin website kami ya. Tergantung URL-nya. Ya, kunjungi website kami, gitu kan. Nah, misalkan ya, nama websitenya apa, Pak? Website apa? Yang website Bapak yang lain. Aliyahia. Aliyahia.com. Spellnya A-L Y-Y-A H-Y-A H-Y-A gini ya, .com ya. Nah, ini nanti bisa kita kasih link menuju website kita lain. Tujuannya apa? Agar website kita lain itu ikut dirayapi ya, ikut dirayapi. Nah, ikut dirayapi oleh Google. Nah, ini kita ambil linknya ya. Kita ambil linknya lalu kita pasang di sini. Atau ini nggak usah kita kasih anchor tag ya. Nggak usah nama domain. Misalkan namanya grosir hijab. Misalkan Tanah Abang ya. Nah, ini kita kasih link menuju ke website yang tadi. Nah, kita kasih link ini ya, tanda ini, tanda rantai, kita paste. Aduh. Ya, Ctrl V ya. Nah, lalu oke ya. Udah. Enggak, nama websitenya kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kalau pakai nama websitenya kenapa? Ada bedanya? Bedanya lebih kalau ini anchor tag ini nanti akan menjadi kekuatan dari si ini ya. Ya si grosir yang dituju ini ya. Ini Alia Hijab. Nanti kalau orang searching grosir hijab Tanah Abang, si Alia Hijab ini bisa terindeks ya, seperti itu. Nah, kalau nama website saja ya dia nggak dapat anchor-nya gitu. Anchor-nya cuma nama websitenya saja. Nah, lalu tag keyword ini diisi beberapa, Pak. Tag keyword-nya ini ya kan. Tag keyword-nya ini diisi beberapa. Misalkan hijab apa Zoya tadi ya? Zoya ya. Lalu ini juga diisi beberapa. Nah, untuk meta keyword juga diisi beberapa ya.
Jadi kayak gini kayak hijab instan, hijab Iya, khimar gitu. iya. Ini diisi beberapa, boleh 10 Pak ya. Hijab pasmina gitu ya. Iya. Nah, lalu meta deskripsi ini paling penting sekali. Ini penawaran, Pak. Ini penawaran, ya. Ini penawaran yang harus kita buat Elzata Hizam yang ditunggu-tunggu lantaran materi ya. Nah, ini penawaran. Misalkan apa ya? Ini saya hapus nggak apa-apa Pak ya. Nah, ini hapus ya. Misalkan ya, order hari ini mendapatkan bonus misalnya ya. Mendapatkan bonus titik-titik-titiknya kita bikin begitu aja ya. Atau kita kasih nomor telepon. Nah, ini nanti munculnya di mana ketika kita searching ya. Oke, ini dikosongkan boleh, diisi juga boleh. Ini tujuannya kita mengisi ke link yang lain misalkan. Link yang lain tujuannya apa? Agar semua konten kita itu semua konten kita terpaut ya, semua konten kita terpaut. Ya. Link next, link relnya kita bikin menuju ke salah satu produk misalnya. Nah, ke sini ya. Nah, tujuannya adalah agar semua konten kita itu terpaut. Nah, ini boleh dikosongkan ya, ini boleh dikosongkan ya, ini boleh dikosongkan karena ini nanti ini untuk menaikkan ranking nanti di sini, makanya dibikin Google Hidden. Ini tidak terbaca di halaman web, Pak. Ini tersembunyi. Ini buat Google ya. Nanti kita bahas. Setelah itu ini nama judulnya oke, WhatsApp oke. Lalu setelah itu kita submit. Nah, kita submit. Yang tadi mana dia? Yang mana sih tadi yang Semarang? Semarang, Pak ya? Semarang. Bawah. Oh, yang ini ya? Bawah. Nah, ini. Ini coba kita lihat barangnya. Semarang. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita benerin tadi, tadi ada link, Pak ya. Nah, di sini nih, hijab pas diklik masuk ke halaman sini gitu kan. Lalu di sini grosir Tanah Abang masuk ke halaman sini gitu ya, ke websitenya. Nah, ini ada teknik yang akan saya share ke bapak-bapak yang mengikuti ini ya. Sampai di pengisian produk ini sebenarnya banyak teknik yang bisa kita lakukan ya. Teknik yang pertama itu adalah ya, di sini tujuannya kita membuat supplier Craft Zoya murah di Semarang agar ketika orang searching ini ya, atau supplier Zoya murah di Semarang yang muncul kita, Pak ya. Itu kan tujuannya kan? Ya kan, itu tujuannya. Nah, kita harus seimbangkan ya. Judul kita Semarang. Ada Semarang, ada murah, ada Zoya, ada supplier. Sementara di konten kita, di sini kita sangat minim sekali nyebutin kata-kata Semarangnya nggak ada, suppliernya juga nggak ada ya. Kata-kata suppliernya juga nggak ada. Lalu apa lagi? Murah juga nggak ada ya. Ya, murah juga nggak ada. Tapi coba kita lihat di meta deskripsi. Ada nggak kata-kata ini? Meta deskripsi. Ya. Kita cek di meta deskripsi. Ctrl U ya, Ctrl U. Nanti muncul seperti ini. Ini meta deskripsi. Order hari ini. Nah, di meta deskripsi ini dia tidak ada ya. Order hari ini mendapatkan bonus Elzata hijab banyak ditunggu lebaran lantaran materi lembut ya. Nah, ini tidak ada di sini.
Nah, harusnya kalau kita searching di Google, nah kita coba searching ya. Supplier Zoya murah. Ya. Kita lihat yang bukan iklan. Nah, di sini ada Zoya, ya. Ada Zoya, ada murah. Ya. Di sini ada Zoya, ada murah. Kita lihat yang bukan marketplace. Yang website ini ya. Oh ya, sebagai informasi, meta deskripsi itu nanti dia muncul ketika di pencarian ini ya. Jadi pencarian ini yang akan dilihat orang pertama kali. Jadi ini isinya kita harus benar-benar penawaran ya. Ini ada Zoya murah, ada Zoya murah ya. Suppliernya itu tidak ada ya. Tapi sekurang-kurangnya 2 kata ya. Sekurang-kurangnya dua kata. Nah, kita lihat punya kita di mana tadi ini tidak ada. Order hari ini mendapatkan bonus LJK hijab menarik ditunggu lantaran lembut. Nggak ada kan sama sekali kan. Berarti ini kita sulit akan naik nanti, Pak. Ini sulit akan gitu. naik nanti ya. Jadi di deskripsinya ini kita edit lagi. Ya. Bisa kita tulis ulang judul ini atau kita bikin SEO deny tulisannya. Ya, kita bikin di sini tulisannya SEO deny ya, misalkan nah, ini dihapus. SEO deny ya, nanti bisa dirapikan ya. Nyaman, adem, orang udah tahu Zoya nyaman, adem, biasanya harus kata-kata inilah ya. Coba kita submit lagi terus kita cek ya. Oke, kita submit lalu kita cek yang mana tadi ini. Ini ya, saya refresh. Lalu Ctrl U lagi, Ctrl U. Oh, SEO deny-nya nggak berubah ya. Ini ya, ini di codingan kita Pak, SEO deny ini nanti akan berubah ya. SEO deny ini dia akan berubah menjadi sesuai dengan judul tersebut ya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa nggak berubah, tapi kita balikin aja ya, kita balikin. Kita balikin sebentar. Mana tadi ya? Bawah. Tangerang. Semarang tadi mana? Lewat. Oh. Lewat. Yang tahu gambarnya Pak ya? Abu. Oh ini hilang. dia. Ini dia. Nah, sorry. Oke, nah ini kita kopas Pak ya. Bisa kita kopas semua, bisa kita pisah-pisah. Bisa kita pisah-pisah, kita taruh di sini. Kita taruh mana? Ini kita ganti ya. Nah. Oke, nah lalu kita submit. Harus ada di dalam meta description itu kata-kata yang ada di judul. Seperti itu ya. Harus ada ya. Tapi nanti saya cek SEO deny-nya kenapa tidak berfungsi. Agar tidak capek itu ditulis SEO deny aja dia sudah ngikut. Oh gitu. Ya, oke. Nah, lalu ini saya hapus ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk menaikkan halaman ini ya. Ini kita ada namanya gambar. Ada namanya gambar. Kita bahas tentang Semarang misalkan ya. Grosir murah Semarang misalnya, kita bahas tentang Semarang. Nah, di sini ya, di sini akan kita kasih banner, Pak. Di sebelah sini nanti akan kita kasih banner. Bannernya nanti dikasih link menuju ke halaman ini. Ya, ke halaman ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke admin, lalu di sini ada gambar. Gambar. Ya, ada gambar, lalu kita input gambar. Kita input gambar, kita cari gambar produknya yang mana ya? Saya ambil gambar produk yang punya Bapak dulu. Bentar.
Misalkan jam berapa? Nah, saya ambil ini ya. Ini saya ambil ini. Saya save dulu ya. Saya save. Ya. Saya save. Sebentar. Oke. Nah ya, saya ambil gambar. Nih, saya masuk ke admin tadi. Gambar yang sudah saya save itu saya mana tadi grosir, hijab grosir. Tadi save-nya kemana? Ke sini kan? Itu. Oh ini ya, ini ya. Nah ini. Oke. Nah lalu halaman ini adalah halaman yang akan kita letakkan gambar tersebut. Halamannya mana ini ya? Bukan. Yang Semarang tadi. Semarang. Semarang. Yang ini Pak ya? Bukan ya? Bukan ya? Bandung, Tasikmalaya, Jakarta, Karawang, Bogor. Saya searching aja. Searching aja Semarang. Semarang. Nah itu Pak. Yang ini ya? Yang ini Pak ya? Oke. Nah ini kita ambil linknya, kita copy linknya, lalu setelah itu kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Ya, kita paste. Oke. Udah kita paste. Lalu di sini ini gambarnya misalnya Zoya Semarang misalnya. Ya, kita buat nah ini kita bikin kata-kata. Ya. Kami adalah apa tadi judulnya? Supplier, Scrap, Produsen. Produsen ya. Produsen Scrap Zoya ya, melayani untuk wilayah Semarang. Nah ini ya. Nah ini kita mau kasih link nggak? Oh iya, kita mau kasih link kemana? Kita mau kasih link ke sini aja, ke halaman yang sama. Nggak apa-apa. Ini kita copy. Sorry. Ini kita copy ya. Ctrl C. Ya, kita taruh di sini. Nah lalu ini kita pilih. Kalau slider dia akan ke halaman atas, kita pilih banner kanan ya, kita pilih banner kiri aja. Lalu kita submit. Kita lihat websitenya. Nah di sini akan muncul Pak gambar, ya. Di sini akan muncul gambar. Ini ada tulisan Semarangnya, ada kata-kata Semarangnya, ya. Ini kan berarti ada 2 nih kata-kata Semarang, ya. Nah lalu apalagi kita ya coba kita bikin penambahan lagi ya tentang scrap ya. Scrap Zoya. Scrap adalah ya, kita bikin sejarah scrap misalnya Pak ya. Sejarah scrap. Kita searching di Google. Pokoknya kita harus punya konten mengenai scrap gitu. Kalau kita kita bisa bikin tentang sejarah scrap, atau kita bisa juga ambil dari sini linknya Pak. Scrap. Ya, kita searching scrap ya. Nah, ini kan banyak nih Pak. Nah, ini kita ambil linknya. Ya, oke, kita tambah lagi gambar. Kita input gambar, lalu saya ambil lagi salah satu gambar mana ya? Yang mana ya? Ini misalkan saya
saya save ya. Saya save pusat kurung ini ya 4 ya. 4, lalu saya save dulu. Ya, kalau bapak-bapak yang punya produknya tentu gambarnya udah disiapin ya. Nah, ini. Oke, kita mau searching tentang scrub ya. Ini kita copy scrubnya. Kita mau memberi link tentang scrub ya. Saya buka 2 aja dulu. Saya buka 2 biar nggak bolak-balik. Ya. Mana tadi yang Semarang? Semarang. Nah itu. Mana, Bawah. Pak? Nah, atas. Mana sih? Atas. Oh ini. Nah itu. Ya. Nah ya. Nah, kita isi lagi ya. Ini saya copy, ngambil judulnya Bapak. Ini kita akan memberi tambahan konten di halaman yang supplier scrub Semarang. Ini saya Ctrl C atau di copy, di klik kanan copy ya. Klik kanan copy ini. Lalu saya taruh di sini ya. Saya paste, saya ambil gambar yang tadi. Ya. Saya ambil gambar yang tadi. PH-nya mati. Yang mana tadi ya? Yang ini Pak ya? Pink. Oke ya. Nah, oke, saya open ya. Nah, setelah itu, ini kita bikin adalah scrub Semarang. Scrub Semarang ya. Nah, di sini kita tadi apa? Kumpulan galeri ya. Galeri pencarian scrub. Ya, scrub Semarang misalkan ya. Oke. Lalu linknya kemana? Ini linknya kita ambil link pencarian ini ya. Kita klik kanan, copy, lalu kita pasang di sini. Paste ya. Lalu kita taruh di banner kiri, lalu kita submit. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, kita refresh ya. Nah, ini masuk ya. Ini kalau kita klik, dia lari ke pencarian scrub tadi, ke galeri tadi. Ya, scrub. Oke. Yang ini dia larinya ke halaman yang sama. Nah, lalu ada juga di kita penambahan namanya pop-up. Ada namanya pop-up. Ini kita masih main di gambar ya. Ada namanya pop-up. Ya. Kita cobain lagi pop-up. Nah, kita ambil misalkan bapak-bapak punya promo ya, punya promo atau apa gitu kan. Promo ini ingin dilihat karena kan terkadang orang kita itu males baca ya. Orang kita males baca. Nah, misalnya kita ambil contoh aja inilah ya, obat COVID sementara. Nanti dihapus Pak Ali ya sebentar ya. Ya. Ya, obat COVID lalu kita open. Nah, open. Nanti di halaman mana kita mau bikin pop-up-nya? Kita mau bikin pop-up di halaman ini. Ya, kita copy. Kita copy ya. Ya, kita copy. Lalu setelah itu kita pasang di sini ya. Oke, ini boleh tidak diisi katanya. Ini kalau kita mau bikin link, bisa kita linkkan pop-up-nya ke halaman website ini misalkan. Kita ingin mempromosikan bahwa di website ini ada lagi promo besar-besaran gitu kan. Nah, ini kita taruh di sini. Ya, paste. Ya, kita paste di sini lalu kita pilih gambar pop-up. Kekuatan dari pop-up ini dahsyat sekali. Saya bilang dahsyat sekali. Nanti saya ceritakan ya. Kita submit dulu. Nah, ini.
Jadi ketika orang buka ini, ya ketika orang buka misalkan Zoya ini ya, Semarang ini, ketika orang buka yang ini ya, dia nanti akan muncul pop up, nanti dia muncul. Nah, muncul seperti ini, Pak. Ya. Nih, dapatkan promo murah dan lain-lain gitu kan. Pas diklik, masuk ke website Bapak yang ini ya. Oke, pop up ini bisa ditaruh di mana saja, Pak. Ya, bisa ditaruh di mana saja. Bisa kita taruh di artikel, bisa kita taruh di artikel, bisa kita taruh di yang lain-lain. Tujuannya untuk apa? Ya. Baru dapat malas mah belajar. Karena ada putihnya ini masih kena itu. Bapak bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan ketika kita bikin ini sebuah konten viral di artikel, misalkan konten viralnya apa ya? Konten viralnya itu tentang apa ya? Misalkan cara mempercantik kulit dengan air putih, ya kan? Dalam waktu 5 hari bisa kinclong, jerawat hilang dan lain-lain. Itu kan konten viral, Pak. Kita bikin artikel itu, kita sebar di Facebook, kita sebar di WA, kita sebar di apa? Dan itu orang yang membaca itu, yang membaca konten kita itu pasti dia akan nge-share terus, Pak. Karena konten itu bermanfaat, ya. Nah, ketika mereka nge-share terus, ya, ketika mereka nge-share, pop-up kita muncul. Kita praktekin coba ya. Kita praktekin, Pak ya. Oke ya, kita praktekin. Ini saya, oke. Kita bikin satu artikel. Artikelnya ini judulnya apa ya? Oke. 5 menit bisa membuat kulit putih dengan madu hitam misalkan ya. Nah, ini kan penasaran orang, terus kita cari gambarnya ya, ini kita anggap artikel ya. Ayo aja. Ya. Mana ya gambarnya ya? Nah, misalkan ini ya. Oke. Nah, lalu kita bikin kontennya nih. Ya kan? Misalkan telah ditemukan cara baru untuk memutihkan kulit dengan cepat tanpa efek samping dan biaya mahal ya, bla 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 misalkan ya. Kontennya kita anggap ini adalah sebuah artikel yang sangat menarik sekali ya, lalu kita submit, lihat isi artikelnya di mana artikel ini. Nah, ini ada, Pak ya, di artikelnya sudah muncul ini, nanti kita hapus, Pak ya. Nah, ini ya, lalu artikel ini kita sebar ya. Artikel ini kita sebar, Pak. Kita sebar di WA, kita sebar di WA, kita sebar di Facebook. Ya, biasanya kalau ya di copy aja ya. Ini copy link. Ini di copy link. Ya. Oke, siapa tadi raise hand? Siapa? Oh ya, saya lanjut ya. Nah, ini di copy linknya kita sebar ya. Linknya kita sebar, misalkan saya buka Facebook nih. Ya. Atau saya buka WA deh. Udah. Facebook aja sudah terlanjur. Ya. Mana nih? Apa yang Anda pikirkan? Ini ya. Nah, link ini kita sebar.
Nah, misalkan, nah ini kita bikin kata-kata. Misalnya kita bikin kata-kata ya. Ini link yang mana saya sebar tadi? Kok muncul gambar ini? Bentar. Yang ini harus saya sebar. Hapus dulu, coba lagi. Oh, enggak kehapus ya? Di atasnya. Saya refresh dulu left page. Oke. Mantap, Pak. Ya. Link ini saya sebar, maaf agak lemot-lemot ini, Pak. Koneksinya. Oke, terus nanti gambar ini ya. Oke, kita anggap ini gambarnya ini ya. Lalu kita kita tes gitu ya. Kita tes gini atau ditemukan obat untuk pemutih gini ya. Oke. Lalu kita kirim. Orang-orang pada melihat ya, Lalu nah ini misalkan ya. Kok pusat grosir kerudung ini ada yang salah ini, Pak. Saya hapus dulu. Ya, gambarannya aja ya. Facebook artikel. Salah linknya. Iya, salah. Atau gini, saya langsung aja. Ini link langsung saya kasih ya. Link yang 5 menit ini. Ini saya kasih admin tadi, Pak ya. Nah, saya kasih gambar ya, di gambar tadi saya kasih pop up. Ya. Saya kasih pop up. Pop up-nya apa ya? Nah, pop up-nya inilah ya. Pop up-nya saya kasih ini. Nah. Pop up-nya menuju ke mana tadi? Oh, ke website Bapak ya. Dianggap ini website yang berisikan konten tentang diskonnya Bapak ya. Nah, oke. Salah. Benar. Nah, ini linknya menuju ini udah benar ya. Lalu saya submit. Kita klik artikel. Ya, kita klik artikel, lalu kita klik ini 5 menit membuat kulit putih ya. Nah, nanti dia pop up-nya akan muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi seperti ini, gambarnya seperti ini. Kita menyebar artikel yang tidak ada hubungan dengan produk kita. Kita nge-share artikel yang lagi viral, yang tidak ada hubungan dengan produk kita. Lalu ketika orang-orang pada buka, ya, kalau bisa kita pilih konten yang sangat-sangat viral pada saat itu, Pak ya. Misalnya konten-konten tentang apalah gitu kan. Nah, mereka, halo? Ya, konten tentang yang sangat bisnis viral. Digital. Iya, lalu mereka melihat nih, ini ada promo nih yang tadi gitu. Lalu mereka klik gitu loh, ya. Mereka klik ya. Mereka klik. Nah, sama lah dengan kalau kita main iklan FB Ad ya, iklan FB Ad yang tertarik baca iklan kita, mereka akan klik seperti itu. Dan ini kalau kita bisa memilih kontennya viral, konten yang sangat viral, ini akan rame, Pak. Ya. Kalau kita bisa memilih konten yang viral, ini akan rame dan itu terus menerus Bapak akan mendapatkan traffic, ya. Nah, kalau bisa konten viral Bapak itu yang berhubungan sama wanita, karena produk yang Bapak promosikan itu adalah produk wanita. Apa itu kerudung gitu kan? Nah, konten viral wanita apa?
kulit putih, tentang resep makanan, ya kan, apalah tempat tamasya, tempat apa gitu kan. Nah, mereka kan pada tertarik, ya. Mereka pada tertarik dan kalau cowok pasti udahlah apaan itu dia nggak ngeklik, tapi kalau wanita kepenasarannya tinggi banget. Nah, branded murah. Iya, gitu loh. Nah, Bapak misalkan searching, Bapak bikin artikel tentang cara membuat rendang ala Tasikmalaya gitu kan. Nah, orang-orang pada buka, terus muncul pop-up. Mau beli tas, murah, diskon sekian, udah, mereka akan tergoda. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke adminnya. Ini saya hapus-hapus dulu, nanti lupa malah ini ya. Saya hapus, karena kontennya tidak ada hubungan sama ini Bapak. Yang artikel juga saya hapus. Ini. Oke. Nah, di sini ya. Lalu apalagi ya untuk menaikkan ya, untuk membuat website kita itu halaman website kita itu bisa lebih komplit ya, lebih komplit. Mana tadi gambarnya? Nah, harus search. Gini Pak. Ya. Pak. Ya. Kenapa? Gimana caranya kalau mereka ketik pusat grosir Hurdung tanpa .com, nama kita naik gitu dia di depan. Itu nanti kita pelan-pelan Pak belajarnya. Itu nanti ya. Saya urutkan satu-satu dulu. Iya, belum. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke situ ya? Untuk menuju ke situ ya. Yang pertama tuh yang harus kita benahi dulu adalah kontennya. Ya, kontennya. Nah, ini. Ya. Nah, ini ya. Sebenarnya kiri kanan ini kita lakukan ketika website kita sudah terindeks di Google dan sudah ketahuan dia berada di halaman berapa. Ya, website kita sudah terindeks di Google dan sudah ketahuan dia berada di halaman berapa. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita cek ini, ya, kita cek linknya dulu. Kita klik kanan, kita copy. Apakah ini sudah terindeks di Google? Ya, copy. Saya buka Google ya. Saya buka Google. Nah, linknya yang kita searching, enter. Ini belum terindeks di Google, ya, ya. Ini belum terindeks di Google. Berarti yang Semarang, yang barusan Bapak bikin tadi, itu belum terindeks di Google. Lalu bagaimana agar dia bisa terindeks di Google? Yang pertama harus Bapak daftarkan ke Google dulu, ya. Caranya bagaimana? Ya, nggak apa-apa ya lompat-lompat ya. Yang penting ini ada rekamannya. Nanti rekamannya saya kasih ke saya share di YouTube, ya. Ini sekolah dulu nih. Ya, ini belum terindeks di Google, ya. Kita buka namanya Google Webmaster Tool, Webmaster Tool, ya. Atau di admin itu juga sudah ada linknya. Di admin juga sudah ada ini ya. Kita klik aja ini ya. Yang sama aja ya. Ya. Ini Oke ya. Nah, Webmaster Tool. Oke ya. Ini kita klik. Oke, kita klik, lalu kita klik konsol, kita klik konsol, oke, ya kita klik konsol, lalu ya kita daftarkan, ya, lalu kita daftarkan website kita di Google Console ini. Kita klik Add Property, ya. Nah ini muncul dua seperti ini ya. Muncul dua seperti ini, lalu nah kita masuk ke admin lagi. Di admin itu kita kembali ke pengaturan ya, klik pengaturan, lalu masuk ke meta SEO pendukung.
Nah, ini ya. Meta SEO pendukung. Nanti kita pasang di sini. Oke, ini Webmaster Tool. Dia minta nama website kita apa. Ini ya, nama website kita apa. Website kita, ini kita copy. Kita copy ini, ya, kita copy nama websitenya. Oke, sebentar. Ya Allah. Ini kita copy ya. Kita copy, kita letakkan di sini, kita paste di sini. Paste. Lalu continue, ya. Nah, ini ada pilihan HTML atau upload HTML. Kita klik ini ya. Nah, ya. Setelah kita klik ini, ada HTML tag. Kita klik HTML tag, ini kita copy. Kita copy. Ya, udah kita copy, kita ya. Atau kalau bisa di blok, bisa diklik ini ya. Lalu mana tadi adminnya? Kita paste di sini. Mana, ya. Pak? Oh, iya. Kita paste di sini. Ya, paste. Oke. Kita paste, lalu kita submit. Setelah kita submit, ya, kita cek. Ya, kita verifikasi. Nah, kalau dia warna hijau, verified, nah ini berarti berhasil verifikasi kita, website kita sudah terkonek, ya. Nanti kalau pakai email Bapak, ya Bapak ulang lagi seperti yang ini ya. Nah, setelah website kita sudah terkonek seperti ini, linknya tadi, yang link Semarang tadi, hapus, link yang mana tadi ya? Nih. Nah ini link ini kita daftarkan ke Google. Kita daftarkan ke copy ya, kita copy. Nah, kita taruh di sini di inspection ya. Kita paste di sini. Oke, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita request indexing. Kita request indexing, ya. Oke, dia berproses, ya. Masih terus. Nah, ini dia sudah masuk ke Google, lagi diproses sama Google. Ini bisa cepat, bisa lama. Bisa sedetik kemudian, bisa semenit kemudian, bisa 1 jam kemudian, bisa 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Kita cek ya. Ini kan tadi belum terindeks, Pak ya. Ini belum terindeks tadi. Kita searching. Masih belum terindeks ya. Nah, kita tunggu saja ya. Yang penting kita sudah daftarkan ke Google ini. Ini kita sudah daftarkan ke Google. Nanti kita tunggu aja beberapa menit kemudian. Dia jangan panik kita ya. Dia bisa 1 detik kemudian, bisa 1 menit kemudian, bisa 1 jam kemudian, bahkan 1 hari kemudian. Ya. Oke, nah kita kembali ke produk. Ya, kita kembali ke produk. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita pergunakan untuk ya, untuk membuat website kita itu lebih kreatif, lebih bervariasi dan lebih cepat terindeks di Google ya. Seperti ada bawah header, atas header gitu ya. Bawah header, ada atas header, ada widget juga ya. Ada auto post, ada artikel 1000, ini semua nanti berfungsi ya. Ini semua nanti berfungsi. Coba kita cek lagi. Sudah terindeks belum? Nah, sudah terindeks di Google, Pak ya. Ini ya. Ini dia sudah terindeks supplier Craft Zoya murah di Semarang. Artinya konten kita ini sudah dikenali Google atau sudah berada di dalam database Google. Nah, ini lihat ya. Order hari ini dapat bonus ini, Pak ya. Supplier Zoya di Semarang mau jual beli produk gratis terlengkap 2000 Bukalapak. Ini kopi dari mana? Ini kata kunci yang tadi kita masukin, Pak ya, di dalam meta deskripsi tadi ya. Nah, lalu setelah itu
apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa searching ini sudah masuk halaman berapa, ya. Kalau dia berada di halaman 10 ya nggak apa-apa gitu loh. Tugas kita untuk naikin. Yang penting dia ketahuan di halaman berapa, ya. Supplier Zoya Murah di Semarang. Enter. Nah, ya. Suppliernya P-nya 2 harusnya. Bapak bikin P1 ya. Nggak apa-apa, nanti bisa direvisi. Nah, ini kita lihat sudah halaman berapa konten kita atau artikel yang barusan kita ini ya. Nah, dia ada di halaman 2 Pak. Untuk kata kunci yang seperti ini ya. Untuk supplier gitu kan. Kalau misalkan ya nah lalu bagaimana untuk menaikkannya ke halaman 1? Ya, salah satunya tadi ya menambah kekuatan yang digambar tadi ya, menambah konten di sini tadi di kiri kanan, nanti ada lagi beberapa ya. Kalau misalnya dia halaman 10 ya, nah itu kan lebih berat Pak naikinnya, itu ada lagi caranya ya. Nah, ini sudah halaman 2 ya. Nah, tinggal gimana kita naikin. Nah, biasanya ya dia bisa bervariasi, Pak, ya. Tidak harus pakai supplier, agen misalnya, agen Craft Zoya, kita ada di halaman berapa. Walaupun kita judulnya pakai supplier, itu terkadang kita pakai kata-kata agen, dia terindeks juga. Ya, nah ini ada juga di halaman 2 juga, Pak ya. Di halaman 2 juga. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak buat teman-teman yang lain? Soalnya ini materi panjang banget ya, fitur-fiturnya kita banyak banget, belum lagi nyampe ada di premium ini. Ada namanya clocker juga yang bisa kita mainin ya. Ada juga clocker itu lebih luar biasa lagi ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini Pak? Teman-teman yang lain? Pak Oppo ya. Pak Dananjaya, Pak Gatot, apa kabar Pak? Nggak jadi ngaji Pak? Pak Asep? Kalau kontennya gimana Pak? Itu kan saya baca bisa ya. inject konten atau gimana? Itu. Yang di mana nih? Saya baca di iklannya. Iklannya apa? Yang ini. Inject konten bisa, di sini? Enggak, maksudnya sini. Kontennya itu di-generate sama tim Bapak atau gimana Pak? Oh, ada namanya tool. Toolnya itu Max Tool. Max Tool itu kita generate, ya nanti saya lain waktu saya akan sharing bagaimana cara membuat konten tersebut. Ya, ya sekarang itu gimana cara memposting aja dulu, gimana cara memposting yang benar dulu gitu ya. Terus bagaimana cara menggunakan banner kiri kanan ya. Karena ini ya, banner yang dipasang di kiri kanan ini di halaman lain tidak ada. Ya, ini kita cek ya. Ini di halaman ini ada banner, kita klik halaman lain itu tidak ada. Kita klik ini juga tidak ada ya. Jadi konten kita itu ya, page kita tuh unik. Ya. Itu bisa disisipin berdasarkan halaman. Bisa disisipin berdasarkan halaman. Nah, sederhananya kalau kita mau menginjek, kita ini nih, misalnya ada kita mau naikin di Depok. Nah, tambahannya Depok. Di sini kita ngomongin apa tentang Depok. Kita ngomongin apa tentang jilbab, ya. Kita ngomongin apa tentang jual di kiri kanan ini, ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Ya, monggo. Ya, itu kan kalau di punya saya agak berbeda nih Pak. Karena bukan penjualan kan jasa. Ya. Itu ada awalnya itu ada desain rumah Semarang misalkan. Ya. Nah, seandainya kita sembunyiin nama Semarangnya gimana Pak? Bisa? Oh ya, sebenarnya gini ya. Disembunyiin Semarangnya tujuannya buat apa Pak? Iya, nggak ada. Jadi karena kan setiap desain itu kan berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda kota. Misalkan karena saya posting itu misalkan desain masjid
Semarang misalkan. Ya. Nah, Masjid Semarang itu kan tempatnya beda gitu. Jadi saya mau cukup dengan desain masjid aja gimana itu? Ada pengaruh nggak? Gini, sebenarnya saya kemarin ini kepikiran antara URL sama judul itu beda ya. Tapi ya kembali lagi SEO itu ya yang pertama kali yang harus ini kan adalah selarasnya antara title, ini saya klik salah satu ya. Selarasnya antara title, antara judul sama URL ya, sama meta deskripsinya itu kata-katanya harus ada sama semua gitu kan. Bisa saja Pak, Bapak bikin misalnya desain rumah saja, konten Semarangnya Bapak taruh di dalam deskripsi atau disembunyikan di Google. Bisa saja Pak, ya bisa saja. Cuman kita lihat kompetisi Pak. Kalau kompetisi beratnya kita ya jor-joran di judul. Kalau memang itu kompetisinya berat, ya. Nah kalau enggak, ini paling permasalahan yang muncul, paling mereka kirain kita itu adalah orang Semarang. Padahal di situ layanan kita melayani untuk seluruh Indonesia. Dan itu di online sudah biasa. Kita sebut Semarang, tapi kita di Jakarta gitu. Ketika dia chat kita sebut kita melayani Semarang. Gitu. Seperti itu. Ya. Terus yang ini Pak, di atas header itu yang WhatsApp itu. Ya. Itu saya udah pernah coba upload logo. Ya. Cuman nggak masuk ke situ ya. Oke. Kita buka ya. Kalau mau upload logo, di sini ada atas header. Atas header ya. Atas header, maksudnya Bapak mau tambah logo gitu ya? Iya, jadi kan namanya. Bapak mau tambah logo, ini tinggal ditambah aja. Bapak upload dulu gambar logo tersebut di dalam. Ini ada namanya gambar. Ya, Bapak input gambar. Ini, ya Bapak input gambar. Gambarnya itu Bapak taruh misalkan mana ya, contoh logo ya. Ya kita anggap inilah ya Pak ya. Nah kita anggap ini ya. Ini logo nggak sih? Mana ya yang kecil filenya? Nah ini misalkan ya, ini saya upload ya. Nah ya, ini kita taruh di mana, bebas lah. Oke, ya. Lalu ini pilih gambar bebas Pak. Gambar bebas kita pilih ya. Nah ini sudah muncul ya di sini ya. Sudah muncul, diambil nama filenya. Copy. Ya, ambil nama filenya, kita copy ya. Kita copy lalu kita masuk ke atas header ini, Pak. Oh, gitu. Nah, kita edit. Ya. Kita edit. Nah, kita tambahkan misalkan saya mohon izin sama Pak Ali ini nanti dirubah lagi Pak Ali ya, websitenya buat praktek nggak apa-apa Pak ya. Nah ini sorry ini gambar ya. Nah ini ya. Nah gambarnya nanti akan muncul seperti ini ya. Ukuran logonya terserah Bapak atau mau Bapak ini tanpa ukuran, jadi dia fleksibel ngikutin ya. Dia ngikutin ya oke. Nah setelah oke gitu submit gitu kan. Nanti kita lihat di webnya mana nih. Nah ada logo ya. Oke, baik. Ada logo ya. Nanti kalau mau bikin center, oke, kita edit lagi ya. Nah ini saya hapus ya. Saya hapus Pak ya, sudah paham ini ya? Ya, siap. Oke, nah di source-nya ini ya, ditambahin Malik N sama dengan center.
Ya. Nah, oke ya. Ini udah ke tengah dia. Seperti itu kira-kira. Ini materi lumayan banyak. SEO itu bukan main cepet-cepetan, tapi main sabar-sabaran. Ini dari awal saya sebutkan, ya. Ketika kita main cepet-cepetan, nanti turunnya pun akan cepet-cepet gitu ya. Tapi ketika sabar, ngikutin tahapan-tahapannya, insya Allah dia akan bertahan lama juga, ya. Nah, SEO itu organik. Biasanya kalau kita main ads itu ketika ads kita berhenti, itu berhenti, maka kita nggak dapat lead. Tapi kalau SEO, kalau dia udah bagus, itu akan terus sampai setahun. Gitu. Ya. Nah, itu dia sewaktu dia nah tinggal kita maintain aja, ngeling-ngelingin ke website-website kita yang lain. Kelas kita ini bukan hanya mempelajari SEO tentang Web 1000 saja, ini lebih melebar nanti Pak. Ketika Bapak-Bapak udah paham ini, nanti kita akan masuk kepada web-web gratis yang lain, bahkan kita nanti masuk juga ke YouTube, bagaimana mengoptimasi YouTube. Jadi ini benar-benar layanan kami, ya, layanan kami untuk Bapak-Bapak, dengan catatan ya ikutin dan harus sabar ya. SEO itu bukan cepet-cepetan, tapi main sabar-sabaran, ya. Nah, tapi ketika dia udah naik, itu udah kayak mesin uang, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, ya. Minta rekamannya via WA, Pak. Iya, ini nanti saya upload ke YouTube. Ya, ini YouTube kita aja, rekam, saya upload ke YouTube ya. Kebetulan tadi ada beberapa yang beberapa yang tidak berjalan fungsinya ya. Nanti itu akan kita edit ya. Kita edit. Nah, nanti saya ingin kelas ini sebenarnya 3 kali seminggu, Pak ya. 3 kali seminggu. Ya. Cuman permasalahannya terkadang ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi ketika nanti ngikutin urutan-urutannya ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Jadi kita rekam. Yang ketinggalan ya dengerin aja dulu, nanti ngikutin rekamannya aja gitu. Ya, kita bikin kelas ini insya Allah 3 kali seminggu karena suksesnya teman-teman ya suksesnya teman-teman yang memakai website 1000 ini adalah suksesnya kami juga Pak. Ya. Boleh minta linknya lagi Pak untuk nanti schedule Pak kapan? Oh iya, nanti kita informasikan ke CS kita. Nah ini saya mau buka beberapa mau memperkenalkan perusahaan kami namanya Morosakato ya. Perusahaan kami itu namanya Morosakato. Morosakato itu kita berdiri dari tahun 2004, namanya Utama Kreatif, 2012 menjadi Morosakato ya. Morosakato. Nah, ini kalau Bapak-bapak searching di YouTube tentang Morosakato, ini testimoni ini banyak ya. Testimoninya banyak gitu kan. Bahkan ini ada yang sekarang Mas Ardi ini dari nol, sekarang udah luar biasa ininya. Omsetnya ya. Nah ini kita banyak ya testimoni Morosakato dan produk kita juga sangat banyak, bukan hanya website 1000 aja ya. Kita juga sering ngadain seminar. Kebetulan saya dulu sering isi seminar, sekarang aja mau fokus jualan ya. Nah ini testimoninya bisa teman-teman bisa lihat tentang Morosakato. Nah ini morosakato.com. Morosakato.com. Nah, kita bentuk CV ya, kita badan usaha. Ya, kita badan usaha. Ini morosakato.com-nya, morosakato.co.id juga ada. Ya. Produk kita banyak ya produk kita. Nah, ini saya waktu gondrong dulu, sekarang botak ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Malam, Pak. Ya, malam. Saya maaf nih agak terlambat gabung. Gitu. Iya. Saya mau follow up yang di WA itu Pak. Ini siapa nih Pak Asep? Ya, iya Pak. Oh ya, sudah. Saya, sudah. Sudah. Jadi kan di dalam atasnya itu kita tambahin H1, padahal H1 sudah ada default-nya. Jadi 2 dia munculnya. Ya, jadi kan ya. Utamanya Pak kan di
page strukturnya dulu gitu Iya, Pak ya, biar betul. rapi gitu maksudnya. Iya, Sebelum ke konten kan kita iya, benahin di page strukturnya iya. dulu, baru Mm-mm. hijau 100% lah. Itu Iya. udah Tapi berarti ke tingkat yang lainnya gitu Pak. iya, tapi itu tidak menjamin, Pak. Bapak coba searching website yang halaman 1 aja. Bapak cek, Iya, kacau balau semua rata-rata. Ya. Kacau balau semua rata-rata, tapi tetap kita harus ada parameternya, Pak ya. iya. Ya, tetap kita harus parameternya. Yang paling penting sih bagi saya untuk teman-teman itu siapkan sekitar 50 keyword yang teman-teman ingin itu naik. Lalu cek setiap minggu, itu aja. Gitu loh. Jadi nggak perlu fokus untuk semua keyword yang ada. Ya. 50, 30 boleh juga gitu ya. Cek setiap minggu. Misalkan Pak Asep fokusnya adalah jasa percetakan percetakan Yasin di Bekasi gitu. Iya. Nah, pantau aja itu percetakan Yasin di Bekasi itu posisinya sudah di halaman berapa. Nah, nanti materi-materi ajar saya ini dipraktekin itu jelas kepada keyword-keyword yang mana aja gitu. Apa? Dengan itu. Gitu. Iya. Ya Pak ya. Jadi biar fokus. Biasanya kalau keyword-keyword pilihan Gitu kita lah itu ya, udah Mas. naik, yang lainnya akan naik otomatis. Ikutin ya. Iya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Keyword itu kata pencarian nih Pak. Iya, kata kunci. Ya. Kata Yang pencarian. Jadi orang yang ketik. Iya, betul. Ya, keyword itu misalnya orang mau nyari produk kita apa, dia searching, nah itu. Jadi dia dan 30 itu keyword pendek dan keyword panjang digabung gitu. Keyword pendek 10, 20-nya keyword panjang. Ya. Huruf gede sama huruf kecil ngaruh nggak Pak? Enggak, Pak. Ya, tapi sepantasnya lah kalau kita bikin ini header huruf gede boleh, jangan awalannya huruf kecil gitu kan. Tahu-tahu di tengah huruf gede gitu. Walaupun tidak pengaruh sama sekali kan, tapi ya kurang rapi aja. COD ngaruh, COD. Iya, kalau Bapak ada COD ya harus COD. COD. Ada seluruh Gitu. Indonesia Ya. COD Pak. Bikin judulnya. Nah, itu kan value-value yang Bapak tawarkan. Kalau bisa COD-nya itu di meta deskripsi, jangan di judulnya, Pak. Di meta deskripsi ya? Iya, bisa COD, dapat bonus, dapat ini, dan lain-lain, itu di meta deskripsi. Nah, di judul, boleh ditaruh nomor telepon juga, Pak. Oh, di judul? Iya, boleh ditaruh nomor telepon juga. Kenapa? Tapi kalau untuk produk hijab, enggak, Deng. Kalau untuk produk hijab itu biasanya mereka lihat-lihat dulu. Tapi kalau untuk produk-produk seperti misalkan jual genset, jual apa, dia nggak perlu melihat gambar gensetnya. Yang mereka butuhkan hanya nomor telepon dan mereka telepon gitu loh. Gitu loh. Mobil juga mereka nggak perlu lihat gambar mobilnya secara detail. Mereka udah tahu yang mereka perlu adalah apa aja sih yang kamu kasih ke saya, dapat bonus apa yang kamu bisa bantu saya gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Ya. Karena kalau Yasin beda lagi. Yasin itu harus ngelihat contoh. Nih, cover yang seperti ini, cover yang seperti ini, cover yang seperti ini gitu loh. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau jualan produk digital ada contohnya nggak, Pak? Produk digital contohnya produk digital itu apa, Pak? Ya kayak plugin software atau online course gitu. Kalau plugin WordPress itu masih bisa dimainkan ya. Jual plugin. Nah, WordPress itu kan banyak tuh Pak suggest tuh jual plugin, harga plugin WordPress. Ya. Nah, ini bisa, tapi kalau kita belum ya. Kalau saya jual produk digital itu lebih cenderung saya ke ini Facebook. Saya lebih Facebook, tapi kalau plugin WordPress, karena WordPress itu kan sudah banyak yang kenal Pak ya, sudah membumi lah di Indonesia gitu ya. Jadi ya bisa pakai kata kunci ini, jual plugin, jual apa gitu. Ya, prinsipnya sama yang tadi Pak ya? Sama.
Prinsipnya bisa dimainkan di Google atau tidak, itu dilihat sudah ada saja seperti ini enggak gitu. Kalau Oke. sudah ada saja seperti ini berarti kita bisa main. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang main. Atau ada yang main tapi sedikit. Ada customer kita itu jual apa ya, batu nisan. Nah, dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Pak, jual batu nisan itu nggak muncul, Pak. Sorry. Jual batu nisan itu muncul, ada beberapa di sini ya. Ada beberapa di sini, cuman pas hasilnya dilihat itu rata-rata ini apa namanya, rata-rata berita dan lain-lain. Akhirnya ada salah seorang dia jualan batu nisan. Hanya satu artikel, satu postingan itu dia capek sama order. Yang nyari banyak, yang main nggak ada, yang main sedikit. Gitu loh. Jual batu nisan. Jadi waktu itu dia testimoni ke saya, Pak makasih ya apaan. Yang waktu saya pelatihan dulu, nggak pernah saya tambah lagi artikelnya, itu sampai sekarang saya masih dapat telepon, masih sering ngirim-ngirim katanya. Saya udah beli mobil Pak, 4 bulan dia beli mobil. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak ada, ya, ini nanti videonya saya posting ke YouTube. Nanti saya share linknya untuk teman-teman yang bisa di-review lagi ya. Dan untuk PDF-nya pun sedang kita bikin ya. Untuk PDF yang Web 1000 ini juga kita bikin. Jadi kan ada juga orang yang suka melihat dari video ngobrol-ngobrol begini, ada juga orang yang suka belajarnya lewat membaca gitu ya. Ini sedang kita siapkan juga ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Minta link aja, Pak. Ya, minta link aja. Oke. Kalau gitu ini perdana untuk Web 1000. Ini perdana untuk Web 1000. Saya share ke teman-teman. Insya Allah kita akan lakukan 3 kali dalam seminggu. Waktunya belum dipastikan, tapi setiap kita ada acara yang seperti ini kita rekam. Videonya kita taruh di YouTube ya. Kalau kata orang jangan lupa klik subscribe ya. Siap. Iya. Hanya saja Klik minta share, ini gitu. aja. Oke, yaudah. Harga webnya ada di website ya, Pak? Tentunya. Harga website yang apa? Enggak, untuk Web 1000 ini kan saya belum Join ya? Belum join, cuman dikasih linknya sama CS. Nah. Oh ya, nanti tanya ke CS-nya aja. Tanya ke CS-nya aja seperti apa. Ya. Oke ya, demikian ya Pak Asep, terima kasih Pak Trisno, Bu Riza, Pak Gatot. Tumben diam-diam aja Pak Gatot ya. Pak Teteo Adventure ya. Terima kasih, mohon maaf ya jika penjelasan saya lompat-lompat karena yang bertanya juga kadang suka nggak sabar gitu ya pada saya mau ngurut tadi. Ya, terima kasih. Jika ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.